Ya, baiklah. Oke, sambil menunggu kita mulai saja ya, Bapak dan Ibu. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dekan, Pak Wadek, Bapak dan Ibu Manajer, Bapak dan Ibu UI serta UPM ya, kemudian juga Bapak dan Ibu Kadep, Kaprodi ya, serta Bapak dan Ibu dosen semua di lingkungan FMIPA Unpad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya melalui link Zoom siang hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari fakultas bermaksud untuk menyampaikan atau mensosialisasikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, di antaranya adalah pengisian SKP dosen FMIPA ya 2024, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengupdate eee, data kita ya di Sister yang kemudian nanti akan berdampak ke SIASN ya. Dan juga, selain itu ya tambahan ya, ini berkaitan dengan TNA ya, karena itu juga 25 Oktober harus selesai. Juga pengupdatean data di Sinta ya, saya tadi pagi lihat di Instagramnya Dikti ya, ternyata, pengupdatean data di Sinta ya, tentang Garuda, tentang apa namanya, buku ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan output riset ya. Nah, dan pengabdian pada masyarakat itu juga diminta ke mana namanya, pada Bapak dan Ibu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, apa ya namanya, istilahnya bentuknya adalah, bimbingan teknis ya, begitu ya. Ya sifatnya teknis, dan sebenarnya kalau secara substantif Bapak dan Ibu dosen nanti akan melakukan dialog kinerja, baik dari rencana maupun evaluasi kinerja bersama dengan Kadep, ya ya ya. ya non Pak. Adapun untuk pertemuan kali ini sifatnya adalah bimbingan yang sifatnya teknis ya, untuk lebih menyeragamkan informasi kepada seluruh dosen, gitu, ya. Nah, namun pada saat nanti pengisian, tentunya Bapak dan Ibu harus berkoordinasi dengan kepala departemen, ya. Eee, apa namanya, acara ini pun juga, sudah direkod ya, dan nanti akan di-share melalui link YouTube channel-nya FMIPA ya, barangkali nanti ada Bapak dan Ibu dosen yang belum berkesempatan untuk mengikuti, jadi bisa mengikuti via YouTube nanti, ya. Untuk keberkahan acara hari ini, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum lebih lanjut, saya ini akan menyapa Pak Dekan. Apakah Pak Dekan hadir? Sudah ada? Belum ya? Nah, ini Pak Wadek sudah ada, barangkali Pak Wadek ada hal-hal yang mau disampaikan berkaitan dengan, teknis hari ini ya, karena ini nanti untuk Bapak dan Ibu dosen, penilai kinerjanya adalah para kadepnya, ya. Adapun dengan kepala departemen dan kaprodi, penilai kinerjanya adalah Pak Wadek begitu. Ada yang mau disampaikan Pak Wadek silakan? Bu Wadek, mangga dilanjut saja. Masih sambil double acara. Terima kasih Bu Wadek. Mangga kita ikuti aja. Mohon, mangga, atur nuhun. Baiklah, kita langsung saja ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sudah menerima link dari para kadepnya yang terbaru ya, berkaitan yang berjudul form SKP dosen FMIPA. Sudah pada terima belum? Ya, yang seperti ini. Coba kita cek dulu Bu. Punten Ya, dicek dulu. Ya. Mangga, baiknya memang buka laptop ya. Buka laptop, apalagi nanti pada sudah Bu. saat updating data ya. Sudah ya, Bapak dan Ibu Kadep? Sudah di-share Bu Adek. Sudah di-share, terima kasih Pak. Ya.
Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini seyogyanya ya, pengisian SKP itu dilakukan pada awal tahun, ya, yaitu sebagai bentuk untuk perencanaan kinerja dari Bapak dan Ibu di tahun 2024, ya. Ya, namun pada kesempatan kali ini, ya ini mohon maaf ya, kami baru mensosialisasikannya bulan ini, ya. Karena, di waktu yang sebelumnya ada kejaran yang lain ya berkaitan dengan kepegawaian ini, jadi mohon maaf baru bisa kami sampaikan, pada bulan ini, ya. Mengenai peraturan atau pedoman yang dipakai untuk pengisian SKP, ini adalah pedoman, Permenpan RB, ya. Ini pun juga materinya sudah disampaikan di grup, kepada departemen. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu departemen untuk menyampaikan juga kepada para dosen, supaya kita sama-sama membaca panduannya, ya. Jadi ini Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022, ya. Jadi SKP ini memang berkembang terus, ya, formatnya seiring dengan adanya reformasi birokrasi di Pan-RB yang berdampak kepada, kementerian, termasuk kementerian kita, begitu, ya. Nah, yang mana, tentunya sama-sama kita ketahui bahwa SKP itu merupakan sasaran kinerja pegawai, ya, yang merupakan penurunan dari kinerja pimpinan di atasnya, ya. Jadi, untuk SKP ini, merupakan, SKP pegawai ya, pegawai dalam hal ini adalah jabatan fungsional dosen, itu merupakan, kinerja individu yang mengintervensi kinerja dari pimpinannya, yaitu Kadep Kaprodi. Yang mana Kadep Kaprodi ini memiliki kinerja yang mengintervensi kinerja dekan. Ya, dan kemudian dekan juga memiliki kinerja yang mana kinerja ini sudah ditetapkan oleh rektor, ya. Jadi ini merupakan penurunan dari kinerja pimpinan agar tercapai kinerja organisasi, ya. Jadi, kinerja kita tidak boleh terlepas dari kinerja organisasi, ya. Sehingga kinerja pegawai itu merupakan hasil pembagian, matriks pembagian peran dan hasil ya, dari kinerja pimpinan di atasnya, ya. Sebagai contoh, ini adalah, perjanjian kerja rektor dengan kementerian, ya. Lalu ini adalah perjanjian atau kontrak kinerja dekan dengan, rektor. Ya, jadi di awal tahun 2024, Pak Dekan sudah melakukan kontrak kinerja dengan Ibu Rektor untuk memenuhi 17 indikator kinerja, kegiatannya ya, atau kinerja dari dekan. Nah, kemudian di awal tahun juga, kinerja dari dekan ini diturunkan kepada kinerja Kadep Kaprodi. Ya, yang mana Kadep dan Kaprodi Bapak dan Ibu semua sudah melakukan kontrak kinerja dengan dekan, yang mana indikatornya itu, selain yang indikator yang perjanjian antara dekan dengan rektor, juga ada indikator yang merupakan indikator standar ya dari seluruh, IKU PTNBH yang ditetapkan oleh menteri ya kepada, perguruan tinggi berbadan hukum. Ya, yang berwarna hijau yang belum ada pada indikator kinerja hasil perjanjian antara rektor dengan dekan. Ya, lalu kemudian yang warna, apa ini, lupa aja ya, warna warna apa kayak gitu ya, Pak? Orange gitu ya, jingga, Salem, ya. Bu. Salem. Salem, ya benar. Nah, ini Salem. merupakan kinerja turunan ya, Kadep Kaprodi yang ditetapkan pula oleh, universitas, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu Kadep Kaprodi pun kemudian
menurunkan, tentunya kita bersama-sama berupaya untuk mencapai target kinerja dari Kadep Kaprodi Bapak dan Ibu, ya. Nah, bagaimana peranan dari dosen terhadap pencapaian kinerja organisasi, dalam hal ini kinerja Kadep Kaprodi dan Dekan, maka kami sudah melakukan penurunan penurunan kinerja pimpinan kepada pegawai jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional tendik, ya, jabatan akademik administrasi tendik, ya. Nah, jadi yang warna hijau di atas ini poin 1.1 ini adalah indikator kinerja dari dekan dengan rektor. Lalu kemudian diturunkan kepada indikator Kadep Kaprodi yang kemudian di sini dititipkan kepada kinerja pegawai, dalam hal ini adalah dosen. Ya, contoh misalnya untuk mendapatkan persentase lulusan S3, S2, dan S1 serta D4 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta, maka dosen-dosen melakukan apa? Melakukan perkuliahan, melakukan bimbingan kuliah kerja nyata, melaksanakan bimbingan tugas akhir begitu ya. Nah, ini yang merupakan beban kinerja dosen atau BKD dosen yang kita laporkan setiap semester melalui BKD Sister. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu menunjang kepada indikator kinerja pimpinan. Ya, ada yang sifatnya umum dan tentu juga ada yang sifatnya khusus sesuai dengan kinerja strategis dari Unpad begitu. Ya, dari Pajajaran. Nah, jadi dari indikator-indikator pimpinan diturunkan kepada indikator jabatan fungsional, yaitu dosen, maka nanti bentuk SKP-nya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, di sini ada sedikit perubahan dari yang tahun lalu ya, karena ini adalah SKP untuk hasil kerja yang sifatnya kuantitatif. Jadi pada Permen Pan RB itu ada pilihan. Bisa pendekatan hasil kerja kualitatif, bisa pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, Unpad itu menentukan yaitu pendekatan hasil kerja yang kuantitatif, ya. Nah, pendekatan kerja kuantitatif ini ada yang untuk pejabat pimpinan tinggi, ada juga untuk pejabat fungsional dosen ataupun pejabat administrasi. Nah, ini yang kita ambil adalah yang pejabat fungsional dosen. Nah, sebenarnya dari Pan RB tersebut yang dijadikan standar itu hanyalah formatnya. Ya, adapun isi itu tentu tergantung dari rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi serta rencana hasil kerja dosen, ya, kemudian indikator kinerja individu dosen. Nah, ini kami coba susun ya karena tidak baku juga dari universitas, maka fakultas mencoba untuk menyusun ya SKP dosen ini ya berdasarkan penurunan dari rencana hasil kerja pegawai ya dan mengacu kepada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yang mana yang menjadi indikator itu harus ada 3 aspek, yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya. Jadi contoh ini misalnya terlaksananya perkuliahan pada semester genap ya, tahun akademik 2023-2024 ya, berarti tahun akademik yang lalu tapi masih di awal tahun 2024. Secara kuantitas ini berapa SKS ya. Dan kemudian di sini ada aspek kualitas ya. Nah, di sini kami memilihnya adalah menentukannya adalah kesesuaian RPS ya, kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan RPS maksudnya ya. Nanti redaksi ini akan saya perbaiki ya. Nah, ya ini di atas 80% ya harapannya. Lalu kemudian untuk aspek indikator secara waktu diharapkan semuanya terlaksana tepat waktu ya, termasuk jumlah pertemuan ya,
kemudian juga waktu pertemuan ya, waktu pengumpulan nilai akhir setelah ujian akhir itu menjadi indikator kinerja dari sisi waktu ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi indikator dari masing-masing aspek ini bisa ditentukan, artinya tidak ada standar bakunya gitu. Ya, jadi kita bisa ditentukan oleh masing-masing institusi atau unit kerja, ya. Nah, demikian pula juga dengan perkuliahan ya di semester ganjil, kemudian ini terlaksananya bimbingan KKN, terlaksananya bimbingan menghasilkan bimbingannya tugas akhir dalam menghasilkan skripsi, tesis, dan disertasi ya. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa berdiskusi dengan Kadep ya, dengan Kadep untuk, melakukan dialog kinerja, berapa jumlah mahasiswa yang dibimbing, yang diuji, ataupun berapa misalnya ada pengembangan bahan ajar nih ya, mau berapa bahan ajar yang akan dikembangkan, ya. Nah, dan ini, apa namanya, ada aspek-aspek lain selain kuantitas, juga kualitas dan waktu dari masing-masing indikator. Ya, indikator kinerja individu dan ini memang, kami ini masih dalam proses penyusunan. Nah, dalam 1 hari ini ya, 1 hari 2 hari ini kita nanti akan, mekanisme cara pengisiannya nanti akan saya sampaikan ya, apa namanya, alur kerja alur pengisian SKP-nya seperti apa, gitu. Nah, yang mana nanti dari pengisian SKP ini ya, Boleh Pak Erik tuh bawa tas, Pak Erik masukin ke Pak Erik ini. Kok ya. malah keluar sini? Keluar aja. Bisa di-unmute Pak Iman? Punten. Kayaknya bocor. Kelihatan fakultasnya. Ya, Ya udah nggak apa-apa nanti udah. ya. Jadi apa namanya? Kita akan melakukan pengisian bersama-sama dengan para Kadep ya untuk memenuhi target ya perencanaan pada tahun 2024 yang mau habis ini ya gitu. Nah, adapun nanti penilaian atau evaluasi akan dilakukan pada minggu ke-3 dan ke-4 Desember. Ya, jadi Bapak dan Ibu masih ada waktu ya selama 1,5 bulan ini, atau ya mau mendekati 2 bulan ya, untuk melakukan pengisian SKP rencana ini, yang setidaknya sudah ada gambaran lah ya untuk evaluasinya. Ya, nanti untuk evaluasinya, formatnya nanti akan mengikuti, format yang ada pada PAN-RB ini, yang mana nanti setiap, apa namanya, hasil dari kinerja harus dilengkapi dengan bukti dukungnya ya, dokumen pendukungnya, yang mana itu menjadi, apa namanya, menjadi, bahan juga untuk pelaporan BKD Sister begitu, ya. Mohon maaf ini sebentar saya cari. Nah ini. Nah, maaf ini rekaman informasi ada kita cari yang evaluasi ya. Nah, untuk yang evaluasi ini kita nanti akan memakai mohon maaf ya karena yang di Google-nya belum sesuai kemarin itu ya. Ini sebenarnya kalau mau ini nanti ada TNA dan lain-lain itu nanti adanya di proses pembinaan ya. Ketika ada gap dari hasil kinerja dengan ekspektasi pimpinan ya. Ya, termasuk juga nanti ada pelaporan perilaku ya. Ini semua ada di sini ya. Nanti kita bisa baca sama-sama. Nah, ini bagian evaluasi kinerja pegawai ya. Karena kita memilih mazhab yang kuat, bukan memilih, ditetapkan ya yang kuantitatif, maka nanti kita akan maaf ya, menggunakan masih jauh ke bawah. Nah, ini hasil evaluasi
untuk yang akan kita isi di akhir minggu, minggu ketiga keempat bulan Desember. Kalau ini yang kualitatif, nah yang ini yang kuantitatif, ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ya, nanti rencana hasil kerjanya seperti apa, indikatornya bagaimana, targetnya apa, perspektif tadi ya, secara kualitas, kuantitas, dan waktunya. Nah, lalu nanti ada realisasinya seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya nanti, ada jumlah mahasiswa ataupun jumlah artikel dan lain-lain ya, nah nanti itu bisa, tergantung dari perencanaan, bisa dituliskan di sini. Adapun nanti untuk pengisian evaluasi akan kita sampaikan setelah bukan pada sesi sekarang ya, tapi sekarang ini hanya untuk perencanaan saja. Nah, yang mana ini pun juga untuk bukti dukung, itu kita samakan dengan bukti dukung, pelaporan BKD Sister. Ya. Nah, itu berarti, supaya inline ya. Nah, lalu kemudian di sini ada umpan balik gitu dari pimpinan, apakah sesuai memenuhi target, melampaui target, sesuai target, atau di bawah target. Nah, nanti yang menjadi gap ya, itu akan menjadi catatan pembinaan, bagi dosen yang bersangkutan ya, yang kemudian bisa kita kaitkan dengan program, training need analysis itu ya, yang dari pemerintah untuk, program pembinaan, dosen gitu, ya. Nah, ini nanti, dari SKP ini nanti kita akan, ke, yang berikutnya ya, ini, untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi yang ada di sini tuh masih belum sesuai formatnya. Nah, karena kita akan fokus dulu kepada, pengisian perencanaan SKP 2024, begitu. Nah, itu barangkali ya Bapak dan Ibu, secara, eee, gambaran ya, seperti apa nanti SKP yang akan diisi. Nah, terus juga perlu diingat ya Bapak dan Ibu, SKP ini menjadi, hal yang sangat penting untuk, kenaikan jabatan fungsional Bapak dan Ibu, ya. Kalau dulu kita mengumpulkan KUM itu dari butir-butir kegiatan Tridharma, perguruan tinggi dan juga tambahan ataupun penunjang, tapi untuk sekarang, KUM itu murni didapat dari kesimpulan, SKP ya. Apakah SKP-nya ini, berdasarkan evaluasi apakah dia kurang, baik, ataupun, baik sekali, ya. Nah, itu tergantung nanti dari masing-masing, jabatan fungsionalnya, ya, yang mana, jabatan fungsional ini membutuhkan standar KUM, ya. Misal kalau untuk guru besar butuh, 850 ya, untuk LK 400 ya, untuk lektor 200 ya, untuk, ya kalau untuk asisten ahli ya berarti kita kan masuk dosen itu sudah sebagai asisten ahli ya. Nah, itu tetap berlaku ya sehingga, yang membedakannya adalah bagaimana KUM itu bisa kita peroleh begitu. Bukan dari mengumpulkan butir-butir aktivitas ya, tetapi seberapa besar kinerja dari Bapak dan Ibu untuk mendukung ketercapaian, target dari kinerja, organisasi. Gitu. Nah, sampai sini dulu barangkali sebelum ke updating data. Sister, ada yang mau dipertanyakan? Tanyakan dulu silakan, mangga. Ini kita perencanaan dulu ya. Nanti Bapak dan Ibu harus berkomunikasi ya, lakukan komunikasi, kinerja, dialog kinerja ya seperti apa, untuk, yang akan direncanakan. Ya, atau bukan direncanakan sih sebenarnya sudah berlangsung ya. Sudah berlangsung 2024 dan masih ada sisa waktu sekitar 1 bulan lagi ya untuk, mengusahakannya. Bu Desi, Baik, punten. mangga. Silakan, ada pertanyaan silakan. Ya, Pak Irlan mau bertanya. Ya, jadi nanti mungkin kita belum selesai ya, karena kan ada beberapa yang harus dilengkapi bukti dukung. Nah, kita harus harus rumuskan bukti dukungnya apa aja, misalkan seperti itu ya. Baik, Pak. Terus ada beberapa sesuai dengan panduan. Kita juga harus misalkan tadi panduan pengujian gitu ya. Panduan pengujian teh yang mana seperti itu. Kita juga harus
rumuskan itu dan misalkan penilaian kesesuaian dengan RPS apakah cukup dengan kehadiran atau gimana seperti itu ya Bu Desi ya. Jadi mungkin Ya, ya untuk kita harus diskusi lagi lebih detail dalam kalau dan menurut saya 3 evaluasi hal nanti ini ya Pak ya. mungkin ada hal yang lain gitu ya. Betul Pak. Seperti itu Jadi ya. kelihatannya kita ini perlu merapat ya sampai proses evaluasi Iya, ya, supaya nanti ketika kita melaporkan SKP dan juga melaporkan BKD, itu bukti dukungnya udah sama gitu, udah inline. hmm, Ya, misalnya ya, diseragamkan untuk bukti dukung apa setiap aspek ini apa bentuknya ya, nanti itu ya, akan ada betul. keterangannya seperti itu di Ya, biasanya kalau saya lihat contoh-contoh yang lain itu di luar sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi lain itu sudah by system ya menggunakan apa SKP-nya ini. Misalnya SKP-nya, tapi ada juga yang masih Excel, tapi bukti dukungnya itu ditaruh di kolom kolom tambahan berupa link begitu. Tapi link ya, apa yang perlu dilampirkan itu nanti akan kita diskusikan bareng-bareng ya, Pak ya. Ya, ya, sekarang siap. mungkin Bu. untuk pengisian perencanaannya dulu. Ya, siap Bu. Iya, baik. Nanti Bapak dan Ibu untuk mengisi pemahaman ya eh, bisa nanti baca di Pan RB ini ya. Tapi secara prinsip seperti apa yang sudah disampaikan tadi ya bahwa pada prinsipnya eh, kita berkinerja untuk mendukung organisasi. Bu Wadek izin, Anggap Pak. hatur nuhun. Bu Wadek terkait dengan apa namanya perencanaan untuk penelitian misalnya itu nanti ditentukan oleh departemen atau dari fakultas untuk proporsinya karena kasus kemarin itu ternyata pas dilihat ada yang diminta Q12, ada yang tidak diminta sama sekali gitu kan. Dan pada akhirnya kan dosen-dosen ternyata tidak bisa ngikutin itu dan akhirnya dirubah gitu. Nah itu ke depannya apakah nanti untuk publikasi itu sendiri memang sudah si A ini, si B ini. Nah itu dasarnya apa ya nanti untuk Nah, penetapan itu ya? baik. Mohon. Terima kasih Pak Miras pertanyaannya ya, pertanyaan yang baik sekali. Jadi pada rapat dengan pada departemen yang lalu, kami akan menentukan apa sih yang dikatakan baik itu begitu ya. Siapa sih yang dikatakan baik sekali gitu ya, supaya ada prinsip bukan keadilan, prinsip kesesuaian dengan pedoman ya. Jadi kita akan mengacu kepada standar beban kinerja dosen baik kinerja dosen nasional maupun kinerja dosen Unpad begitu ya. Nah, yang dikatakan apa namanya standar ya tentunya kita kembali kepada standar BKD ya beban kinerja dosen ya 12 sampai 16 SKS ditambah dengan 40% gitu ya. Nah, 40%-nya pun juga adalah untuk kinerja yang berdampak kepada penelitian dan internasionalisasi. Nah, itu yang menjadi standar Unpad ya. Nah, eh, kita akan mengacu kepada itu gitu. Jadi kalau misalnya yang dikatakan yang kurang itu ya berarti yang memang kurang dari standar Unpad ya. Yang dikatakan lebih yang berarti yang memang bisa yang baik sekali ya, yang berarti bisa mencapai kalau dari panduan itu 130 sampai 150% ya dari capaian eh, targetnya begitu. Nah, jadi nah ini kembali kepada standar Unpad dan juga kinerja yang dibebankan kepada fakultas ya. Contoh misalnya Pak Mindra ya. Di MIPA itu rektor meminta rata-rata publikasi dosennya itu adalah 2,3 buah per tahun, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota ya. Nah, jadi yang dikatakan apa namanya 2,3 itu adalah agregat ya dari keseluruhan jumlah publikasi per dosen, jumlah dosen di fakultas. Nah,
Di sini tentunya ini menjadi apa namanya, Kadep itu perlu membagi peran dan hasilnya tadi ke semua dosen, ya dengan standar yang tadi ya, kalau standar umumnya rata-rata 2,33. Tentu di sini ada yang di atas standar, ada yang di bawah standar. Nah, yang dikatakan di atas di bawah standar tentu nanti ada penilaian berdasarkan dari kewajiban dosen-dosen tersebut pada masing-masing jabatan fungsionalnya. Ya. Nah, karena kita juga harus menimbang kewajiban dari guru besar, rektor kepala, lektor, dan asisten ahli itu kualitas kualitas output risetnya juga kan dibedakan dalam BKD Sister, ya. Nah, jadi banyak aturan yang perlu kita jadikan pertimbangan gitu, Pak. Namun agregatnya adalah di angka itu gitu, seperti itu. Nah, jadi, ini yang, ada apa ya, perlunya, kita punya standar, umum dulu ya, untuk menjamin ketercapaian agregat yang tadi ya. Nah, berikutnya baru bagaimana penyebarannya kembali kepada beban BKD Sister masing-masing dosen sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Nah, seperti itu barangkali Pak Mindra, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Ya, ya, atur nuhun Bu. Ada satu lagi terkait dengan persentase tadi, apakah dilihat dari persentase capaian poinnya atau SKS-nya ya? 130 sampai 150 itu. Dari capaian, ini Pak, target perencanaan. Oh, iya. Dari target perencanaan. Jadi nanti pada saat dievaluasi itu, ya, pada saat evaluasi di sini kan lihatnya di sini di form A17 ya, C17, Mbak. Nah, ini nih. Ini pendekatan di pimpinan yang nah ini. Nah, ini kan targetnya misalnya untuk publikasi ya, misalnya awalnya 2. Nah, realisasinya berarti misalnya 3, itu udah 150, Pak, gitu. Tapi apakah dilihat nanti misalnya Q1, Q2-nya atau dari sisi jumlahnya saja? Ya, nanti ada kualitas, makanya ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Ah, sih. Iya, jadi nanti di kualitas itulah yang kemudian dititipkan oleh Kadep gitu ya. Nah, tapi kualitas ini juga kalau menurut saya mengacunya kepada peraturan dari Japfungnya gitu. Nah, kan kalau untuk guru besar minimnya kan Q3, ya, lektor kepala juga. Jadi artinya mengacu ke situ, sesuai dengan kewajiban setiap jabatan fungsionalnya. Gitu. Ya, atur nuhun. Nah, jadi ketika misalnya guru besar itu minimal 1, misalnya Q3, ya kemudian dia bisa dapat Q1, itu kan secara kualitas jadi 150 gitu. Maksudnya lebih, jadi baik sekali, jadi istimewa gitu. Jadi jangan sampai ketika dapat Q1 lagi dia tetap jadinya baik gitu misalnya gitu. Nah, jadi bisa melihat dari standar nasional gitu. Sedikit, Bu Adek, kalau boleh. Mangga Pak Nanang. Pak Mitra udah ya? Atur nuhun. Kap. Mangga. Mangga Saya Pak Nanang. Nanang dari matematik, Bu. Selamat sore Ibu Desi. Ya, yang kalau yang ngangkat tangan Pak tadi Nanang ya? tadi Iya, Prof. saya, Derajat Bu. tadi. Oh, tadi Prof. Sudrajat. Oh, maaf, nggak kelihatan di sini. Mangga boleh Prof. Sudrajat, nanti habis itu Pak Nanang ya, Pak Nanang. Oke, nah tadi yang di Pak Mindra itu jelas ya. Kalau target 2, nah, publikasi di Q1, misalnya itu dapat 100 ya. Itu Ya, kalau first author atau second author. boleh dua-duanya Prof. Kalau secara aturan, Ya, secara tapi divisi operasional. dari segi kualitas itu kan beda ya. Oh, Dari kualitas kan beda ya. Jadi tidak ya, mungkin poinnya sama antara first author dengan co-author. Ya. Kalau yang dikenaikan pangkat itu kan ada first author sekian 60%, ya, kemudian yang co-author itu tinggal dibagi dengan dibagi dengan jumlahnya jumlah ya. author ya. Menunjukkan berbeda ya, Prof ya. Ya, itu. Sebab tidak menutup kemungkinan dia bisa Scopusnya tinggi, ya di jurnal-jurnal yang bereputasi Q1, Q2, tapi ya, selamanya dia sebagai co-author. Nah ini bagaimana ya? Ya, tidak menutup kemungkinan ada itu ya. Jadi masa yang seperti itu disamakan dengan yang
sebagai first author ya. Nah, itu perlu ada pertimbangan. Baik, Tapi Prof. bagi staff itu menguntungkan sebetulnya ya. Iya, Tapi dari segi integritas, keadilan itu, nah ini yang perlu dipertanyakan nih. Itu ya. Itu mungkin menambahkan yang dari Pak Mindra ya. Enggak. baik Prof. Terima kasih. Ya betul. Kalau kita melihat apa namanya perhitungan PAK ya waktu di masa sebelum masih ada perhitungan PAK begitu dari artikel yang mana co-author itu ada dua jenis ya. Ada co-author yang corresponding author, ada yang co-author biasa dan juga ada first author. Nah, jadi kita bisa menggradekan kualitas dari author ini berdasarkan tiga itu ya Pak ya, sebagai first, sebagai corresponding, dan juga sebagai co-author. Nah, kalau dari definisi operasionalnya yang ditugaskan dari rektor ke dekan, itu belum melihat atau tidak melihat yang 2,3 itu ya, tidak melihat dia sebagai first ataupun sebagai co-author. Tapi ketika seseorang misalnya ya ditugaskan oleh kadepnya 2 misalnya, tapi kemudian dua-duanya adalah first author, tentu berbeda hasilnya dengan jika dua-duanya adalah co-author begitu ya Prof ya. Nah ini bisa menjadi pertimbangan dari kadep untuk menilai kinerja dari dosen yang bersangkutan. Jadi ini betul peranan dari kadep ya. Sangat krusial ya dalam memberikan hasil ya atau umpan balik dari kinerja pegawai tersebut. Begitu ya Prof ya. Makasih Prof. Mungkin perlu seragam Bu, tidak nanti kadep 1 begini, kadep 2 begini. Ya, baik. Itu harus ada keseragaman ya. Karena ini kaitan dengan masalah penilaian ya. Siap Prof. Jadi ada kualitas tadi kan ya. Betul Prof. Saya tidak menutup kemungkinan nanti kalau kadepnya misalnya banyak di co-author, ya mungkin nilainya tinggi yang di co-authornya. Ya Prof. Kalau Pak Wadek misalnya banyak di co-author, Pak Wadek nilainya tinggi. Itu aja. Jadi ya ini bukan apa untuk keadilan dan keseragaman ya. Jadi Siap tidak Prof. bisa nanti Bu Wadek tergantung kadepnya. Wah itu yang sangat berbahaya itu. Oke. Bisa kena denda ya seperti Bahrain mau main di luar Indonesia. Bahaya itu. Oke, maka atur nuhun. Ya, makasih Prof. Nanti kita akan Itu untuk rumuskan. dipertimbangkan aja. Baik Prof. Ya. Boleh bertanya, Bu? Pak Nanang dulu boleh Pak Denny? Mangga. Ya, Baik, silakan. terima Nanti kasih sebutannya Ibu boleh ini ya, Wadek. boleh raise hand. Suara saya bisa kedengaran, Bu ya? Kedengaran Pak Nanang? Baik, saya sebenarnya tidak bertanya sih, cuman minta masukan aja. Ini saya menghadapi kesulitan di lapangan tuh begini, Bu ya. Ketika posisi fungsional saya sudah lektor kepala, Ya, itu saya sadar tuntutannya tinggi memang. ya. Dan saya juga menyadari itu dan siap untuk melakukan itu kadang-kadang. Bukan kadang-kadang sih, memang Siapa apa istilahnya komitmen itu. Ya. Cuman kadang-kala kita itu sulit membagi waktu ya, terutama untuk ke publikasi ya. Sulit membagi waktu, seolah-olah kayak waktu 6 bulan ini begitu cepat waktunya habis, karena saya harus konsentrasi juga memberi materi kuliah yang notabene itu harus saya pelajari dari awal, karena ini materi baru biasanya. Dan itu yang sangat berat. Bukan berat sih, manajemen waktu yang belum ketemu sampai sekarang. Jadi saya kadang-kadang apa yang ada janji-janji di dalam siat itu notabene itu cuma omong kosong aja. Jadi paling banter saya cuma mampu Sinta gitu jatuhnya, Sinta 2, terus menerus hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif. Ya, tetapi untuk yang jurnal-jurnal berskala Scopus, walaupun saya tahu bagaimana harus menuju ke situ, memang itu butuh konsentrasi tinggi jadinya, dan memang harus begitu. Cuman sekali lagi, sesungguhnya saya terjebak dengan manajemen waktu yang belum ketemu gitu. Gimana menurut Ibu Desi? Karena saya sadar juga tuntutan administratif kan sifatnya objektif ya. Iya. Ya, sedangkan kondisi di lapangan tuh ya agak sedikit pengaruh subjektif juga. Bagaimana saya harus mengatur ini, itu, dan seterusnya. Jadi
kadang-kadang kurang terjadi sinkronisasi antara tuntutan secara administratif yang sifatnya objektif dengan saya secara pribadi gitu kan, pengen mencapai target-target itu, walaupun saya punya komitmen ke arah itu pasti terjadi gitu kan. Ya, Cuman masa transisi itu cukup berat juga ya kan, padahal itu harus dipenuhin gitu. Kira-kira ya, gimana Ibu Wadek mensiasatinya? Terima kasih Ibu. ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ini saya langsung respon saja. Nanti juga barangkali Pak Wadek bisa menambahkan. Jadi untuk pengaturan waktu dalam melaksanakan kinerja, memang kalau kita ada, pasti kita tuh ada keterbatasan ya Pak ya. Nah, itu akan bisa ditutupi jika kita bekerja secara teamwork ya, baik dalam risetnya maupun dalam penulisan atau penyusunan output riset begitu. Dan output riset sebenarnya bukan hanya publikasi saja, tetapi juga bisa prototype ya Pak ya, bisa juga HKI begitu. Yang mana itu pun juga mungkin di bidang Bapak ya, itu menjadi satu hal yang yang bermanfaat ya gitu. Itu memang output dari riset-risetnya Bapak gitu. Jadi kalau saya sih menyarankannya yang dikatakan dengan output riset itu kan bukan hanya publikasi Pak, walaupun memang sampai saat ini untuk jalur akademis ya kita masih dituntut untuk publikasi dalam kenaikan jabatan fungsional. Eh, Namun ada beberapa eh, lebih fleksibel kelihatannya sekarang untuk adanya juga selain publikasi. Nah, ya ada di Unpad itu ada klinik coaching ya Pak ya, untuk manuskrip itu bisa kita manfaatkan, termasuk juga providernya. Jadi kalau saya lihat di lantai 4 itu ada ruangan khusus untuk clinical manuskrip Pak. Jadi bisa kita manfaatkan gitu Pak. Begitu Pak Nanang. Mudah-mudahan ketemu nanti formulanya Pak. Ya, mangga Pak Asep Pak. Terima kasih Ibu Desi. Pak Denny dulu. Oh iya ya Pak Pak Denny Denny tadi. dulu. Ya betul-betul Pak Denny. Mangga Pak Denny. Pak Denny nggak ngacung Iya. sih. Mangga. Gini Bu Desi, ya sebaiknya Ya. tentang kualitas kuantitas itu sebaiknya perhitungannya seperti PAK gitu ya. Kalau Q1 kan 40 nilainya, Q2 misalnya 30, 40 kalau autor berarti kan 60%. Kalau co-author tinggal 40% dibagi berapa orang anggotanya, kalau 2 dibagi 2, jadi nilainya 8, 8, 24 kan gitu ya. Jadi itu lebih adil gitu. Nah, kita tuh sekarang mazhabnya nggak begitu Pak dalam perhitungan kinerja Pak. Jadi mazhabnya itu langsung kepada dari indikator yang utamanya yaitu jumlah publikasi itu yang menentukan itu kebetulan jumlah publikasinya, tinggal nanti kualitas publikasinya yang diharapkan itu kualitas apa ya. Mungkin juga bisa sebagai first ataupun co-author, tapi tidak sampai terkuantifikasi persentase gitu Pak yang menentukan enggak kan kalau waktu dulu mah kan kayak scoring gitu ya Pak, jelas ya sampai koma-koma Iya, ya. Nah, kalau sekarang koma-komanya enggak ke situ Pak. Jadi misalnya cuma sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi gitu Pak. Jadi enggak scoring gitu ya. iya. Ya udah kalau kebijakannya begitu ya gimana lagi. Terima kasih Pak Denny, mangga Pak Ya, Asep. Mangga. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau saya melihat ini kan sebetulnya ada hubungan dengan SPMI ya. Nah, Ya. harusnya mungkin ini pusat yang ini ya, yang membuatnya kita yang memasukkan, sehingga pasti pusat itu kan akan bisa melihat kinerja se-Unpadnya itu bisa langsung kelihatan gitu. Nah, kalau kita beda-beda ya tadi itunya mungkin standarnya jadi kurang mengena gitu. Kalau di LAM Infocom itu ada yang disebut dengan
PPEPP gitu ya. Ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengendalian, dan kemudian peningkatan. Nah itu. Jadi mungkin kami berharap dari fakultas yang banyak istilahnya memfasilitasi gitu ya. Tadi mungkin ada orang yang bisa mampunya di mana ya, tapi dengan saling membantu itu mencapai suatu goal yang baik gitu. Seperti kita bermain bola gitu ya. Kita tidak harus semuanya harus memasukkan bola gitu ya. Tapi saling melempar dan sebagainya, saling membantu mempunyai goal yang banyak. Nah, itu mungkin yang diharapkan. Jadi untuk membuat suatu perencanaan ini pun perlu sebetulnya harus ada pertemuan istilahnya apa ya? Pertemuan keseluruhan gitu ya. Dari pertemuan itu ditentukanlah perencanaan yang istilahnya perencanaan itu pelaksanaannya gimana gitu. Seperti tadi kalau ke Pangandaran, tiap-tiap orang ke Pangandaran, dosen itu bawa mobil masing-masing kan berat gitu kan. Tapi dengan menyediakannya bis, jadi semua orang bisa masuk. Bahkan ada fakultas yang menyediakan seperti misalkan istilahnya gerbong kereta api. Jadi bisa banyak sekali yang bisa masuk. Nah, itu mungkin perencanaan-perencanaan itu yang saya kira perlu dilakukan dengan baik untuk ke depan sehingga goal yang tadi itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tadi seperti Pak Nanang itu sendiri ya, kalau memang kalau tidak dikerjakan sendiri-sendiri ya berat sekali gitu. Nanti dengan adanya fasilitas-fasilitas tertentu misalkan ya, itu akan meringankan gitu. Itulah mungkin sedikit saja ingin saya tambahkan. Sebenarnya ini SPMI-nya yang harus kuat gitu. Terima kasih. Ya. Mohon maaf ini Apa-apa Pak webcam. Asal, makasih. Ya. Memang Pak, ini seyogyanya sih sebenarnya SKP ini merupakan, ini kan kinerja sumber daya manusia ya Pak ya, human capital ya, untuk tercapainya visi misi organisasi baik fakultas maupun universitas gitu. Jadi memang ini penurunannya kan dari pemerintah ya, bagaimana misi MIPA itu bisa tercapai begitu. Sehingga nanti turunannya SDMA misalnya sebagai penyerang, B yang bertahan gitu ya Pak ya. Nah, sampai akhirnya sampailah kepada misi itu gitu. Nah, jadi yang memang seyogyanya seperti itu, dan jadi sehingga SKP itu dilakukannya di awal tahun, bahkan sudah ada gambarannya sejak Rensta itu ditetapkan begitu. Nah, memang kalau dari sisi universitas nih ya Pak ya, di universitas dan kemudian kita cobakan juga ke Kadep Kaprodi, kalau mau diseragamkan se-universitas, ternyata indikator target-target indikator kinerja dari setiap fakultas tuh beda-beda juga Pak Asol gitu. Jadi ada ditekankan kepada kayak misalnya kita di MIPA tuh 2,3, tapi di fakultas lain cukup 1 gitu Pak untuk penelitian. Kalau kerjasama kita hanya 2M, yang lain bisa sampai 16M targetnya gitu. Nah, jadi itu mungkin secara kuantitas ya, secara kuantitas. Tapi mungkin secara nama indikatornya ya, baik kuantitas itu memang saya setuju kalau itu ditetapkan di universitas. Namun sayangnya sosialisasi SKP yang dilakukan oleh universitas itu tidak memerinci sampai kepada indikatornya Pak di setiap rencana hasil kerja itu gitu. Jadi diserahkan ke masing-masing fakultas gitu ya. Saya mencari gitu ya sampai ada sosialisasi yang di tingkat pusat ya, tentunya kan umum ya, itu untuk semua kementerian dan semua berbagai jenis jabatan fungsional. Kemudian saya lihat yang di Unpad sosialisasinya tidak sampai rinci begitu. Terus akhirnya saya benchmarking ke universitas-universitas yang lain, yaitu variasi. Ada yang mengambil masa kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, dengan indikator yang berbeda-beda, baik kuantitas, kualitas maupun waktunya gitu Pak. Gitu. Jadi, tapi ini
saya biasanya melaporkan sih kepada Dir SDM apa yang dilakukan di Fakultas MIPA. Saya laporkan supaya bisa dikoreksi jika ada kesalahan ataupun diluruskan ya jika ada pengkol begitu seperti itu Pak Asal. Ya, nanti Maksud saya mungkin nanti ada ada evaluasi dan pengendaliannya itu gitu ya. Jadi ya, mungkin pada saat akhir itu kita misalkan tidak mencapai target, bisa aja diturunkan juga tidak masalah. Itu kan karena pencapaiannya tidak berat untuk di MIPA misalkan. Nah itu ya. aja mungkin. Nah pengendalian evaluasi pengendalian itu mungkin jarang saya lihat di fakultas itu dirapatkan atau di hasilnya itu mungkin itu ke depan. Itu dia mungkin. Makasih. Baik Pak, makasih Pak. Baik, biasanya kami melakukannya tiap TW ya Pak ya. Tapi mungkin nanti kita akan perlebar gitu informasi evaluasi manefnya, sehingga nanti tindak lanjutnya bisa diketahui bersama ya. Oke, baik mungkin satu lagi Pak Jamal ya, nanti sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Ya, terima kasih Bu Adek. Ini saya cuma lihat tadi kan di SKP itu kesimpulan akhirnya itu kan kinerja dan perilaku ya. Iya. Dari semua penilaian ini kan rata-rata semua terkait kinerja ya. Nah, kalau perilaku sendiri itu ada parameter sakleknya nggak Bu? Kuantitas atau kualitas jadinya subjektif kan kalau misalkan tidak itu gitu ya. Apalagi kan nah nanti proporsinya apakah seimbang perilaku dengan kinerja atau tidak? Karena kan lagi-lagi SKP ini jadi penentu sekarang untuk kenaikan pangkat dan jabatan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi Ibu mengatakan secara universitas sendiri kan tidak ada rubrik ya, tidak ada standar yang baku. Karena di custom sesuai dengan apa yang diturunkan ke fakultas masing-masing ya gitu. Tapi ya mungkin di level fakultas pun kalau misalkan tidak ada rubriknya yang baku, itu tadi bisa jadi ada bias antara kadep satu dengan kadep lain gitu ya. Apalagi udah termasuk salah satu faktornya adalah tadi perilaku. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Makasih Pak. Jadi ini masukan ya, baik kinerja maupun perilaku kerja itu perlu ada standar ya minimal di Fakultas MIPA gitu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih atas masukannya. Bapak dan Ibu, untuk link SKP ini nanti gini, untuk proses pengisian ya, untuk proses pengisian SKP, sebentar. Sebentar ya. Ya. Nah, jadi ini alurnya Bapak dan Ibu untuk pengisian SKP. Nanti saat ini kita baru sampai sini ya untuk drafting ya, masih drafting. Kemudian kita masih menerima masukan-masukan pendaftaran. Nah, kemudian nanti ini akan di-approve oleh Bu pimpinan. Adek belum muncul di layar. Oh, belum. Sekarang belum. Sudah. Sudah muncul. Ya. Udah muncul. Mantul mungkin Pak Setiawan. Sudah muncul Pak Setiawan. Belum muncul Bu Adek, belum. Pas Setiawan mana gelap-gelapan, jadi aja nggak muncul. Muncul Pak. Mantul Pak Setiawan. Muncul Pak. Udah muncul di saya. Ganti Kemana ya, aja ganti ya. Pak. Di kampus Pak Ayah. Payun. Jawana di gerbang. Mungkin di-refresh dulu Pak. Ganti ya. Pindah tempat Pak Setiawan. Ya, jadi kita pada tahap tadi ya memberikan masukan termasuk tadi data dukung ya standar-standar di fakultas. Nah, kemudian terutama untuk yang rencana dulu ya, ini akan di-approve oleh pimpinan fakultas ya. Kemudian akan disampaikan kepada para dosen dan ini sebenarnya bentuk dari sosialisasi ya. Nah, nanti di SKP ini template-nya
itu akan dibuatkan link folder per departemen oleh admin kepegawaian fakultas. Jadi admin kepegawaian fakultas itu akan membuat link folder yang di dalamnya akan diisi oleh administrasi kepegawaian departemen, file SKP masing-masing dosen, ya. Yang mana nanti Bapak, masing-masing dosen, Bapak dan Ibu ya, akan menerima link file SKP per dosen ya dari admin kepegawaian departemen. Ya. Nah, jadi foldernya dipegang oleh fakultas, ya, ownernya adalah fakultas, dan nanti admin kepegawaian departemen diberi akses untuk bisa membuat file untuk masing-masing dosen. Nah, nanti yang akan menerima link itu adalah dosen yang bersangkutan, lalu kemudian kadep. Nah, Bapak dan Ibu bersama-sama dengan kadep mengisi perencanaan SKP, ya. Lalu kemudian dilakukan dialog serta di-approve oleh kepala departemen. Ya, untuk para kadep dan kaprodi nanti yang meng-approve-nya adalah Wadek 1. Ya, nah setelah itu baru stop begitu. Ya. Jadi nanti pada teknisnya kita akan mengisi semuanya secara online. Ya. Nah, secara online ini menggunakan Google Sheet ya, dan juga proses penandatanganan pun juga dilakukan secara digital. Ya, setelah dibuat PDF-nya. Begitu. Ya, nah ini proses dari alur proses dari pengisian SKP perencanaan sampai kepada penandatanganan oleh pimpinan langsung gitu. Bu Desi, Ya. punten. Mangga. Kalau tadi rapat tentang dokumennya apa, rapat tentang standarnya apa aja, seperti itu kapan, Bu? Ada nggak di Ya, sini? nanti kita badamian. Ini kan masih perencanaan. Badamian, ya. Ya. Ya, Bu. Karena itu nanti udah menyangkut ke evaluasi ya. Yang pasti kayaknya belum sebelum itu. Oh, itu evaluasi. Jadi sekarang Ya. tanpa itu dulu. Tanpa itu dulu. Rencana dulu. Ya. Sambil kita terus menyempurnakan ya, Pak ya. Halo? Saya masih mikir, Bu, rencana tapi tanpa standar gitu. Gimana caranya? Rencananya kan hanya rencana kuantitas aja, dan itu pun juga kita kan udah sudah di bulan Oktober minggu ketiga. Ya. Gitu ya, Pak. Nggak, Bu. Baik. Nah, kita masih ada satu lagi. Satu Iya. lagi. Jadi staffnya ribut ya, Bu. Gimana Prof. Kamel? Oke. Dia tuh pengen kelihatan, oh ini tuh show up. Mangga. Biar kelihatan, kerja nih. Gitu. Kalau lagi nyari calon-calon. Ada Punten Prof. Bocor Prof. Kamel. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita lanjut ya, Bu ya, Pak, untuk updating SIASN. Bapak dan Ibu, ini saya kelihatan nggak dashboard sister? Saya sudah Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan, makasih. Bu. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang gini ya, zamannya sekarang ini kita itu apa-apa sekarang menggunakan sistem. Kemarin pada proses kenaikan jabatan fungsional dosen, akibat ketidaklengkapan dan ketidaklengkapan dokumen ya, dan belum diketahuinya mekanisme pengisian dan lain-lain ya, sehingga ketika proses upload itu menjadi terhambat atau tersendat-sendat begitu. Bahkan sampai ada yang 3 hari baru berhasil upload ya.
Nah, permasalahannya salah satunya adalah belum sinkronnya atau belum lengkapnya data Bapak dan Ibu di website pendukung Sister. Jadi Sister ini sebenarnya satu web ya atau satu sistem administrasi kepegawaian yang menjadi muara seluruh urusan kepegawaian dosen ya. Yang mana karena dia muara berarti hulunya mulai dari dia sebagai pegawai negeri. Nah, berarti yang menyuntik atau mensupport data yang ada di Sister itu adalah sistem data kepegawaiannya Pan-RB, yaitu SIASN atau dulu MySAP ya. Ya. Nah, kemudian ada MySPK gitu yang web yang dikeluarkan oleh pegawai negeri ya atau Pan-RB. Nah, data yang ada di Sister ini itu disuntik dari situ. Kemudian data penelitiannya disuntiknya dari Sinta. Ya. Sinta itu inline dengan Garuda, Google Scholar, Scopus gitu ya. Kemudian juga Bima ya. Nah, jadi kalau kita ingin melengkapi data itu tidak cukup hanya dari Sister, tapi ada beberapa yang harus kita perbaiki atau usulkan dari sistem di hulunya ya. Nah, sekarang ini saatnya kita harus bebenah semua data kita dilengkapi utuh gitu. Supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan urusan-urusan kepegawaian. Mulai dari penggajian, karena nanti penggajian kan semuanya dari sini juga. Penggajian, kepangkatannya, jabatan fungsionalnya, kompetensinya, penugasan dan lain-lain itu semuanya nanti adanya di Sister ini. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekarang kita nggak bisa tuh kalau kita semua serahkan kepada admin yang ada di departemen. Ya, kalau orang kimia, dosen kimia misalnya, udah kumaha we. Nah, nggak bisa. Ya, karena kita pun dibantu boleh ya, tapi kita pun juga perlu memahami bagaimana hubungan antara sistem yang satu dengan yang lain begitu. Nah, sekarang yang sedang diminta itu adalah proses pemadanan data sudah lewat ya, sampai keluar data NUPTK. Nah, ini pemadanan data ini dikaitkannya dengan data kependudukan. Nah, sekarang yang sedang diminta itu adalah profil kita, data pribadi. Oh, sebentar. Profil data pribadi. Nah, nanti Bapak dan Ibu lihat di kepegawaian di sini. Nah, Bapak dan Ibu lihat ini lengkap apa enggak? Benar apa tidak? Nah, seperti saya ini belum lengkap. Belum ada TMT SKCPNS. Ya. Nah, jadi maka saya harus melengkapi ini. Ya, sehingga perlu melakukan ajuan perubahan. Nah, kita kan diminta perbaharui data NIP, ya. Sebenarnya data NIP itu ternyata bukan hanya menunjukkan NIP kita ini benar saja. Di sini kalau udah ada terverifikasi, alhamdulillah. Berarti NIP kita sudah dikenal oleh sistem. Ya. Tapi yang maksudnya dengan perbaharui data NIP adalah kelengkapan semua data-data yang ada di sini. Ya. Nah, contoh ini kan TMT belum ada, berarti harus diperbaiki, harus dilengkapi. Golongan pangkat ini yang 3D-nya belum ada, berarti harus dilengkapi. Ya. Nah, jadi ketika kita memperbarui data NIP bukan berarti kita ingin memunculkan NIP kita ya yang sudah benar. Tapi sebenarnya memperbarui data NIP itu adalah kita ingin melengkapi
ya data yang ada bahkan plus dokumennya ya. Nah, ini kan NIP Anda berhasil terverifikasi kan, tapi ini masih ada yang belum lengkap, berarti harus dilengkapi ya. Nah, bagaimana cara melengkapinya? Ternyata untuk melengkapinya adalah kita harus ke SIASN ya. Nah, jadi tidak di sini melengkapinya ya. Nah, kita perlu ke SIASN ya. Nah, Bapak nanti ke sini ya, kemudian ke My ASN, lalu kemudian login ya. Nah, ini menggunakan NIP ya dan password. Kalau lupa berarti bilang lupa password ya. Nah, sampai ketemu ini ya. Nah, di mana yang bisa kita perbaiki? Tadi kan data-data CPNS ya yang masih belum lengkap. Nah, berarti ke sini riwayat CPNS ya. Nah, kemudian di sini ada titik 3, klik titik 3-nya, ubah data ya. Nah, betul kan ini belum lengkap ya. Nah, berarti dilengkapi nomor suratnya, keputusan CPNS-nya, nama jabatannya ya, sampai ada PNS-nya juga ya, TMT PNS sama surat tanda tamat pendidikan dan latihannya STTPL, surat tanda tamatnya juga, kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT ya. Nah, tanggalnya sama nomor pertek, tanggal pertek, nomor surat dokter, tanggal dokter, dan karpet. Dari mana kita dapatkan data ini? Data ini kita dapatkan dari SK CPNS dan PNS kita. Ya. Nah, ini adalah SK CPNS. Nah, yang disebut dengan pertek itu yang ini, persetujuan kepala BAKN. Nomor sekian, tanggal 5 Februari. Nah, ini adalah nomor dan tanggal pertek. Jadi pertek itu persetujuan teknis dari kepala BAKN. Ya. Nah, itu untuk untuk tanggal ya CPNS ya bisa melihat di SK CPNS nomornya ya bisa di sini. Tanggalnya berarti kan bisa lihat di sini 16 Februari ya. Nah, kemudian untuk tadi STTPL, kemudian juga surat dokter ya. Nah, itu ada di SK PNS. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus nyiapin SK PNS. Sebentar, SK PNS saya di mana? SK PNS nih. Nah, nanti Bapak dan Ibu lihat ya di SK PNS ya. Nah, di sini ada ini pengangkatan ya dari CPNS ke PNS ya ada nomor. Nah, ini ada surat keterangan tim penguji kesehatan. Nah, berarti ini ada suratnya, tanggalnya ya. Kemudian surat ini juga STTPL ya, nomornya, tanggalnya ada di sini ya. Jadi bisa lihat dari SK CPNS. Nah, kalau surat melaksanakan tugas itu apa Bu As? Dari mana ya dapatnya Bu As ya? Bu As masih hadir? SPMT, Bu. Ya, SPMT Pak. Suratnya bagaimana? Ya. Untuk SPMT, Bu Aas ada informasi Bu Aas? Maaf, kemarin lupa saya nanya. Tadi rasanya Masih belum dicari semua, Bu. Harus membongkar arsip. Tapi itu bukan ada di dalam satu SK, bukan datanya bukannya. Beda sendiri. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu, karena SPMT itu untuk pembayaran ke gaji, Bu. Ya, berarti bagaimana teknisnya ya supaya kita dosen-dosen bisa melengkapi ini, Bu As? Harus mencari arsipnya kali, Bu. Harus membongkar arsip. Arsip di Kalau universitas ada itu itu pun, Bu. Tapi Karena saya kalau yang dulu-dulu
SPMT-nya itu dikirimkan ke BKN, Bu. BKN, KPN. Iya. Nah, apakah semua dosen tidak punya, Bu As, sampai yang terbaru atau yang Kalau yang terbaru-terbaru ada, Bu, kalau yang terbaru. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu harus dicek kembali, Bu, harus dicek di arsipnya. Bisa ya, ada yang ada kalau sempat difotokopi, ada juga yang nggak ada gitu, Bu. ya. Baik, nanti fakultas akan menghimpun ya data yang ada sampai nanti ketahuan yang tidak ada, nanti kita cari yang tidak adanya di mana. Ya. Ya, karena ini tuh kan baru masukin data aja nih. Nanti ini baru bisa lanjut kalau yang bintang-bintang keisi, ya. Nah, kalau itu termasuk yang bintang nggak, Cep? Oh iya, tanggal surat maka tugas termasuk yang bintang ya. Berarti ini harus ada, ya. Kemudian baru bisa lanjut. Nanti habis lanjut baru upload data pendukung, ya. Nanti baru ada ringkasan begitu, ya. Dari hasil updating data kita. Nah, ini kan baru data CPNS. Kalau saya sih menduganya, kalau ini sudah selesai, nanti baru kita bisa mengupdate lagi yang lain. Karena kalau lihat di sini, ya, untuk update data, yang bisa kita update itu ternyata baru riwayat CPNS, PNS aja. Yang lainnya, apa namanya, nggak ada edit gitu. Ya, nggak ada nggak ada titik tiganya. Begitu. Nah, jadi kelihatannya ini yang perlu dilakukan, ini tuh ada tanggalnya Pak Boas nggak ya? Ada deadline nggak, Bos? Iya, nah ini seperti riwayat pendidikan ya. Nah, ini hanya keterangan aja, nggak ada apa, nggak ada bisa update gitu. Nah, jadi kalau bagi yang sudah ada nanti akan segera disampaikan sehingga bisa langsung dikerjakan. Nah, ini bisa di alur ini bisa Bapak Ibu dapatkan di link ini. Link ini juga sudah saya sampaikan nanti melalui Kadep ya, untuk disampaikan kepada semua dosen. Dan ternyata di link ini juga Bapak dan Ibu bisa lihat-lihat informasi ya, berbagai macam ya. Jadi termasuk ada regulasi-regulasi baru ya berkaitan dengan info-info terkini lah begitu ya. Seperti itu. Tapi untuk bab sekarang ya perubahan data dosen dulu aja. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu ya, dua agenda yang kita rencanakan ya. Nah, juga untuk tambahannya mohon diupdate Sintanya ya. Sinta itu diupdate-nya dari Bima juga. Jadi Bima diupdate, Sinta diupdate. Kemudian untuk Garuda sama apa satu lagi tuh yang ada di Sinta ya. Nah, itu jika ada permintaan data, kelengkapan data seperti misalnya buku ya, itu kan tidak ada ya, nggak langsung terlink dengan Scopus ya ataupun Google Scholar di Bima itu, jadi harus input sendiri. Nah, dan juga TNA ada yang belum ini selesai TNA ya. Nah, TNA itu paling lambat tanggal 25 Oktober ya. Jadi mohon segera menghubungi ketua TNA-nya untuk segera menyelesaikan rencana pengembangan kompetensi ya 5 tahun ke depan. Itu termasuk yang mau pensiun di jalan, Bu. Ya, yang mau pensiun cukup di tahun pensiunnya selesai. Ya, seperti Pak Huda. Pak Huda itu akan pensiun di tahun 2020 berapa udah? 2028 kalau nggak salah. Jadi TNA-nya sampai 2028 dan di 9 Pak Huda itu kalau nggak salah. di 2027-nya 2028. Iya. 2028. Nah, itu. Nah, jadi di 2027-nya mengambil kelas persiapan masa pensiun. Nah,
Ya Pak Uda ya. Kalau yang mau pensiun, Bu. Ya. Iya, itu saja barangkali Bapak dan Ibu ya. Untuk link SKP akan Bapak Ibu dapatkan dari admin kepegawaian departemen ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi secara online di situ karena setiap file dosen itu setiap dosen satu file begitu ya, yang bisa diakses oleh Ibu, Bapak, dan kepala departemen. Ya. Barangkali sementara itu dulu ya pertemuan hari ini, sore hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran. Nanti kalau ada yang kurang jelas, link YouTube-nya akan disampaikan melalui Kadep. Nanti kalau ada info-info lagi nanti kita kumpul lagi ya. Baik, terima kasih sekali atas peran aktifnya. Sedikit Bu, Ada yang ini ya Pak? itu yang tadi misalnya untuk update kepegawaiannya. Ya Seperti Pak. tadi kan ada data di SKCPNS. Nah mungkin nanti yang seperti mana tadi SPMT itu ada di mana. Oh ya. Ini bisa dilihat, mungkin itu dibuat screenshotnya. Ini ada di sini, ada di sini. Jadi nanti yang punya data itu bisa langsung ngisi, Bu. Baik Pak. Baik Pak. Karena sumbernya yang nggak tahu sebetulnya ada di mana ya. Mohon Pak, mohon. Oke, itu aja teman. Iya Pak ya. Baik Pak. Makasih Pak. Oh ya, ini ada link daftar hadir, mohon diisi ya Bapak dan Ibu ya. Terus Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Jangan lupa hari Jumat Bapak dan Ibu diundang semua ya, dosen dan tendik semua untuk jalan santai bersama, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu mulai dari pengukuran tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, berat badan. Kemudian Lingkar pinggang, Bu. lingkar pinggang tadinya mau, tapi pada protes, janganlah Bu, jangan katanya gitu. Sudah kelihatan. Iya. Nanti hari Jumat nanti flyernya akan disampaikan ya untuk datang jam berapanya. Ya, dalam rangka Dies MIPA. Dapat kaos lagi ya? Enggak dapat kaos. Sekarang lagi ini kebijakan ketat. Kumaha Pak Andri? Refocusing. Refocusing. Kapan chatnya Pak Andrinya? Itu ada pemempatan Mandiri Inheart ya, Bu. Oh iya, ada pemeriksaan kacamata juga. Pemeriksaan kacamata yang mana ada bekerjasama dengan optik yang bisa mengurusi claiming Reimburse. ya, reimburse Mandiri Inheart untuk kacamata. Saya mau naros seperti Oh, mangga Pak Andri, mangga. ya, untuk di data sister itu ada data yang memang tidak bisa dimasukkan, saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Yaitu tentang dana padanan atau matching fund. Itu tidak ada slotnya ya di sister itu. Dana padanan ya? Dana padanan atau matching fund. Soalnya kan di situ ketika ini memasukkan atau synchronizing itu nggak bisa di-share. Kalau di Bima ada nggak Pak? Masuk nggak? Nggak masuk. Jadi si dana padanan itu tidak ada di Bima, tidak ada di Simplit Tapas. Jadi tidak bisa ditarik gitu datanya. Kalaupun ditambahkan juga sepertinya nggak bisa. Soalnya kan nanti dia akan melihat data Oh, oke. Nanti saya tanyakan ya Pak ya ke itu bagian riset untuk hibah matching fund ya. Itu ke sistemnya masuknya gimana gitu ya Pak ya? Ke sister. Halo? Halo Pak Andri? Halo? Ya. Iya. Ya nanti kami tanyakan ya Pak ya. Verifikasi. Maaf Pak Andri, putus-putus Pak, kurang jelas kalimatnya. Ya. Iya, nuhun Bu, atau saya lah sakit tuh, jadi Bu. Mangga.
tadi tentang BPJS Mandiri itu kumaha belum yang belum daftar Bu? Kalau belum daftar mah belum dibuka Pak batch-nya. Nanti kalau udah dibuka batch-nya ya dikasih tahu. Oke, sip. Nuhun. Ya, baik. Kita cukupkan dulu ya pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun Bu Adek. Nuhun. Nuhun Bu Adek. Nuhun Bu Adek. Nuhun. Ya, tur nuhun, mangga.